فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan muqaddimah yang bagus dari Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsir beliau itu. Walhamdulillahilladzi arsala rusulah, dan segala puji bagi Allah yang mengutuskan para utusannya, mubasyirina wa mungdirin li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul, sebagai para pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, agar manusia tidak lagi memiliki argumentasi untuk membantah Allah setelah datangnya para utusan. Wa khatamahum bin nabiyil ummiyil arabi al-makki al-hadi li awdahis sabil, dan Allah menutup mereka dengan nabi yang ummi, orang Arab, orang dari Makkah, yang memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus, yang paling terang. Arsalahu ila jami'i khalqihi minal insi wal jin, Allah mengutus beliau kepada seluruh makhluknya dari kalangan manusia dan jin. Milladun bi'satihi ila qiyamis sa'ah, sejak Allah mengutus beliau sampai datangnya hari kiamat. Hanya Muhammad SAW nabi mereka, nabi yang diutus kepada mereka. Kama qala ta'ala, Qul ya ayyuhan nabiyyu qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Katakanlah wahai Rasulullah, wahai semua manusia, aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Alladzi sebagai badal dari lafdzul jalalah Allah, badal dari mudhaf ilaih, yang mana hanya milik dialah seluruh kekuasaan langit dan bumi. La ilaha illahu, penguasa langit dan bumi berarti hanya dialah yang berhak untuk disembah, tiada sesembahan yang benar kecuali dia. Yuhyi wa yumit, dialah yang menghidupkan dan dia pula yang mematikan. Fa aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummiyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi la'al wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, yang dia itu adalah nabi yang ummi, yang nabi itu beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya, dan ikutilah nabi tersebut agar kalian mendapatkan petunjuk. Wa qala ta'ala li'unzirakum bihi wa man balagh, untuk aku memberikan kepada kalian peringatan dengan Al-Quran tadi, dan kepada orang-orang yang Al-Quran itu sampai kepadanya. Walaupun tidak menjumpai Nabi, tetapi Al-Quran sampai kepada dia, maka dia juga bagian dari dakwah ini. Faman balaghahu hadzal Qur'an min Arabin wa ajam wa aswadin wa ahmar wa insin wa jan fahuwa nadhirun lah. Maka barang siapa telah sampai kepada dia Al-Quran, baik dari kalangan orang-orang Arab ataupun orang-orang non-Arab, orang kulit hitam ataupun orang kulit merah, orang yaitu manusia ataupun jin, maka Rasulullah itu sebagai pemberi peringatan kepada orang tadi. Walihadza qala ta'ala wa may yakfur bihi minal ahzabi fannaru mau'iduh. Oleh karena itulah maka Allah Ta'ala berfirman, dan barang siapa mengingkari beliau, boleh jadi beliau itu Al-Quran, yaitu Nabi, boleh jadi adalah yang beliau bawa yaitu Al-Quran. Dan barang siapa mengingkari Al-Quran dari kalangan kelompok-kelompok itu, maka neraka adalah tempat yang dijanjikan untuk dia. Faman kafara bil Qur'an mimman zakarna fannaru mau'iduh.
Maka barang siapa mengingkari Al-Quran dari kalangan orang-orang yang kami sebutkan tadi, sejak zaman diutusnya beliau sampai hari kiamat, maka neraka adalah tempat yang dijanjikan untuk dia. Binassillahi ta'ala, dengan ketetapan dari Allah Ta'ala. Wa kama qala ta'ala, fadharni wa may yukadzibu bihadzal hadits. Sebagaimana firman Allah Ta'ala juga, maka biarkan aku dan orang yang mendustakan Al-Quran ini. Al-hadits maksudnya adalah apa? Al-kalam, yaitu Al-Quran. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan menarik mereka secara berangsur-angsur dari arah yang tidak mereka ketahui. Wa umli lahum, dan aku memberikan penguluran kepada mereka, diulur sedikit-sedikit untuk ujung-ujungnya akan masuk ke dalam neraka jahanam. Nauzubillah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bu'istu ilal ahmari wal aswad. Rasulullah SAW bersabda, saya diutus kepada orang kulit merah dan orang kulit hitam, yaitu semuanya. Taib, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa qala Mujahid, yakni al-insa wal jin, maksudnya adalah manusia dan jin. Fahuwa salawatullahi wa salamuhu alaih Rasulullahi ila jami'is saqalain al-insi wal jin. Maka beliau, semoga salawat dan salam dari Allah tercurah kepada beliau, adalah utusan Allah kepada seluruh saqalain. Saqalain ada dua makna, boleh jadi maksudnya adalah apa? Yaitu saqilain, yaitu dua jenis makhluk yang memberatkan bumi, membebani bumi. Boleh jadi saqalain, makna yang kedua adalah yang orang-orang yang mukallaf, yang terbebani syariat. Tayyib, muballighan lahum anillahi ma auhahu ilaih. Beliau menyampaikan kepada mereka dari Allah apa yang Allah wahyukan kepada beliau. Min hadzal kitabil aziz, yaitu berupa kitab yang agung ini, kitab yang mulia ini. Allazi la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Yang mana kitab suci ini tidak didatangi oleh kebatilan dari arah depannya ataupun dari arah belakangnya. Dia itu diturunkan dari zat yang maha penuh hikmah lagi maha terpuji. Maka pasti apa? Dia betul-betul Quran yang hakim, dan dia juga apa? Quran yang segalanya itu terpuji. Wa qad a'lamahum fihi anillahi ta'ala annahu nadabahum ila tafahumi. Dan Rasulullah SAW telah memberitahu mereka di dalam Al-Quran atau tentang Al-Quran, dan pemberitaan ini datang dari Allah Ta'ala, yaitu beliau sampaikan dari Allah Ta'ala bahwasanya Allah mendorong mereka, nadabahum, yaitu memanggil atau menyeru mereka untuk memahami Al-Quran. Tafahum, yaitu tolak, mencari pemahaman. Faqala ta'ala afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka Allah Ta'ala berfirman, maka apakah mereka tidak mempelajari atau merenungkan Al-Quran? Seandainya Al-Quran datang dari sisi selain Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di dalamnya ada perselisihan yang banyak. Bukan hanya suatu perselisihan, bahkan perselisihannya itu banyak. Wa qala ta'ala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu. Dalam keadaan kitab itu diberkahi, agar orang-orang mempelajari ayat-ayatnya, dan agar orang-orang yang memiliki mata hati menjadi sedar. Sedar setelah apa? Merenungkan kandungan-kandungannya. Wa qala ta'ala afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak mempelajari Al-Quran, ataukah di atas hati-hati mereka itu ada kuncinya, ada penutupnya? Bahkan apa? Qafal, yaitu mangga atau kunci. Baik. Mangga dalam artian kunci-kunci itu ya. Fal wajibu alal ulama al-kashfu an ma'ani kalamillah. Maka yang menjadi kewajiban para ulama adalah menyingkapkan makna-makna kalamullah. Wa tafsiri dzalik, menyingkap penafsiran
dari makna-makna kalamullah tadi. Atau boleh jadi al-tafsir, yaitu ma'tuf kepada al-kasyf. Kewajiban para ulama adalah menafsirkan makna-makna dari kalamullah tadi. Wa talabuhu min madhannih, dan mencarinya dari tempat-tempatnya. Bukan cari di tempat yang tidak layak, bukan mempelajari ilmu tafsir kepada apa? Kepada orang-orang ahli filsafat. Ini bukan bidang mereka. Mereka sendiri tidak percaya Al-Qur'an dari sisi Allah. Wa ta'allumu dzalika wa ta'limuh. Kewajiban para ulama adalah mempelajari kandungan Al-Qur'an kemudian mengajarkannya. Kama qala ta'ala wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian yang teguh kepada orang-orang yang diberi Alkitab, yaitu hendaknya kalian menerangkan kepada manusia, menerangkan Al-Quran tadi kepada manusia atau Alkitab tadi, dan kalian tidak menyembunyikannya. Fanabadhuhu wara'a zuhurihim. Lalu mereka, yaitu para ulama ahli kitab, mereka melemparkan Al-Quran ke belakang-belakang mereka. Yaitu kita dilarang untuk mengikuti langkah mereka. Maka kita disuruh ingat kejadian itu. Washtarau bihi samanan qalila. Dan mereka dengan Al-Quran atau dengan kitab Ahlul Kitab, dengan kitab suci mereka membeli barang yang harganya murah. Yaitu apa? Membeli kenikmatan dunia. Pembayarannya dengan apa? Dengan menjual kitab suci mereka. Menjual dalam artian yaitu apa? Tidak melaksanakan isinya atau berdusta atas nama kitab suci itu, mengatakan ini boleh, ini tidak boleh, padahal yang betul adalah sebaliknya. Fabi sama yashtarun. Maka alangkah buruknya apa yang mereka beli. Yang mereka beli itu yang buruk. Yashtaruna bihi itu yang sangat mulia, yaitu kitab suci. Tapi yang dibeli itu yang sangat buruk, yaitu apa? Dunia yang harganya sangat murah tadi. Wa qala ta'ala innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Dua ayat ini tadi membicarakan masalah apa? Kewajiban untuk mengajarkan dan tidak menyembunyikan kitab suci setelah mereka mengetahuinya. Sesungguhnya orang-orang yang membeli dengan harga yang murah, membeli barang yang berharga murah, dengan apa mereka membelinya? Bi ahdillahi wa aymanihim, dengan perjanjian dan janji-janji mereka kepada Allah, yaitu mereka menukar. Istirah di sini maksudnya adalah menukar perjanjian dengan apa? Dengan dunia yang murah tadi. La ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Mereka itulah yang tidak akan mendapatkan bagian kebaikan di akhirat. Wala yukallimuhumullah. Allah tidak akan mengajak bicara mereka. Wala yanzuru ilaihim. Allah tidak mau melihat mereka yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wala yuzakkihim. Dan Allah tidak menyucikan mereka. Walahum azabun alim. Dan mereka akan masuk ke dalam siksaan yang pedih. Mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Betul-betul tidak diperhatikan oleh Allah dengan perhatian yang mengandung rahmat. Fadhammallahu ta'ala ahlal kitab qablana bi'iradihim an kitabillahil munazzali ilaihim. Maka Allah Ta'ala mencela ahli kitab sebelum kita, dengan sebab mereka berpaling dari kitabullah yang diturunkan kepada mereka. Wa iqbalihim ala dunya wa jam'iha. Dan dengan sebab mereka memusatkan perhatian kepada dunia dan pengumpulannya. Wastighalihim bi ghairi ma umiru bih. Dan disebabkan karena mereka menyibukkan diri dengan selain perkara yang Allah perintahkan mereka untuk menyibukkan diri dengan itu. Min ittiba'i kitabillah, yaitu mengikuti kitabullah. Harusnya sibuk ikut kitabullah, tapi mencari apa? Mencari kitab-kitab yang lain, atau bahkan apa? Mempelajari apa yang tidak layak untuk dipelajari, mengamalkan apa yang tidak layak diamalkan, dan seterusnya. Berarti kalau kita sudah tahu keadaan ahli kitab terdahulu seperti itu, bagaimana kita? Jangan mengikuti langkah mereka. Fa'alaina ayyuhal muslimun an nantahiya amma dhammahumullahu ta'ala bih. Maka wajib bagi kita, wahai kaum muslimin, untuk kita berhenti dari perkara yang Allah Ta'ala mencela ahlul kitab dengan sebab perkara tadi.
yaitu jangan ikuti jejak tersebut. Wa anna tamira bima amarona bih, dan hendaknya kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan kita untuk kita kerjakan. Berupa apa? Min ta'allumi kitabillahil munazzali ilaina, yaitu kita mempelajari kitabullah yang diturunkan kepada kita. Jangan ikuti jejak para para penginjil ataupun para juru dakwah yang lain-lain menyuruh untuk kita mengikuti kitab mereka. Mereka sendiri malas mengikuti kitab mereka yang asli. Gimana justru kita yang malah mengikuti kitab tadi? Mereka sendiri nggak taat kepada kitab suci yang asli yang diturunkan kepada mereka. Baik. Kemudian apa? Wa ta'limih, dan kemudian kita mengajarkan kitab tersebut kepada saudara-saudara kita. Wa tafahumih, kita mencari pemahaman darinya. Wa tafhimih, kemudian memahamkan orang lain tentangnya. Qala Allah Ta'ala berfirman, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Apakah belum tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk hati-hati mereka itu tunduk kepada peringatan dari Allah, tunduk dan taat kepada peringatan yang datang dari Allah. Zikr artinya tazkir, yaitu apa? Masdar, dikembalikan kepada isim masdar. Atau boleh jadi zikrillah ini adalah idhafatu al masdar ila maf'ul, yaitu apa? Hati mereka tunduk, hati mereka menjadi khusyuk ketika mengingat Allah. Setiap kali disebut nama Allah, hati mereka bergetar, kemudian apa? Menjadi khusyuk dan tunduk patuh. Wa ma nazala minal haqq, dan tunduk patuh kepada kebenaran yang telah turun. Tidak terus-menerus bagaikan keledai liar yang selalu lari dari pemburunya. Hendaknya kaum muslimin tidak seperti itu. Hendaknya mereka adalah menjadi hamba-hamba yang tunduk patuh kepada Allah, karena kemuliaan ada pada kitab suci tadi. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl, dan jangan mereka menjadi seperti orang-orang yang diberi Alkitab sebelum ini. Fatala alaihimul amad, lalu rentang waktu yang panjang telah melalui mereka. Faqasat qulubuhum, lalu hati-hati mereka menjadi keras dan kaku. Wa katsirum minhum fasiqun, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Yaitu jangan semangatnya hanya di awal-awal, setelah sekian lama akhirnya jadi luntur semangatnya. Sementara kitab suci yang kita pegang tidak pernah luntur, dan peringatannya akan selalu segar dari sisi Allah Ta'ala setiap kali kita mempelajarinya. Wa'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha, dan ketahuilah bahwasanya Allah menghidupkan bumi setelah kematiannya. Ada dua makna. Makna yang pertama adalah yaitu sebentar lagi kalian akan mati dan menghadap Allah, yaitu hidup lagi dan menghadap Allah Ta'ala. Maka di situ akan ada pertanggungjawaban atas sikap kita terhadap kitab suci dan peringatan yang telah turun, apa yang kita lakukan. Kemungkinan yang kedua adalah boleh jadi hati itu semakin keras, semakin membeku dan seterusnya. Tapi jangan putus asa, karena Allah Ta'ala Dia itu mampu untuk menghidupkan hati-hati yang telah mati, sebagaimana Dia mampu untuk menghidupkan bumi yang telah lama kering dan gersang. Maka mohonlah hidayah kepada Allah, mohon penyiraman kembali dan seterusnya. Qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Sungguh kami telah menerangkan kepada kalian ayat-ayat kami agar kalian memahami dan memikirkannya. Baik, kelanjutannya waktu yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam. Ini betul-betul mukadimah yang bagus dari Imam Ibnu Katsir.